Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema 1.1, akibat 1, akibat 2, dan teorema 1.2. Kita bisa lihat pada halaman 11 dan 12. Oke, kita lihat. Kita akan membahas yang pertama. Teorema 1 berkata apa? Kalau Anda perhatikan, teorema itu bilang apa? Tentang hukum pembatalan ya pada operasi tambah ruang vektor. Misalkan ya X, Y, Z itu anggota V, ya, dengan V itu ruang vektor atas lapangan F, gitu ya. Dan misalkan X, Y, Z anggota V dengan V ruang vektor atas F, sehingga apa? Kalau X ditambah Y sama dengan X ditambah Z, maka di situ yang dipakai ini ya X ditambah Z sama dengan Y ditambah Z, maka apa? X sama dengan Y. Ya. Jadi ini berlaku untuk sebarang unsur. 3 unsur di ruang vektor V. Oke, kita mulai. Buktinya bagaimana? Kita punya apa? X anggota V. Kita tahu X itu sama dengan X ditambah nolnya ruang vektor. Ya, ini berdasarkan sifat apa? Ini berdasarkan setiap ini kita tulis ya, sifat ketiga. Kemudian kita tahu 0 itu sama dengan apa? Sama dengan Z, gitu ya, ditambah inverse dari Z terhadap operasi tambah. Itu berdasarkan apa? Sifat yang keempat. Nah, kemudian karena operasi tambah itu berlaku sifat asosiatif, kita bisa tulis seperti ini ya. Inverse Z. Selanjutnya apa? X tambah Z berdasarkan premis itu sama dengan Y ditambah Z. Premis. Kemudian ini kita terapkan lagi asosiatifnya. Dan kita peroleh apa? V. Sifat yang keempat ini adalah ini apa? Kita punya dari sini simpulannya apa? X itu sama dengan seperti itu ya. Jadi yang ditanya itu apa X sama yang mau dibuktikan apa X sama dengan Y. Berarti kita mulai dari X. X sama dengan apa? Mulai dari Y juga boleh. Tidak masalah. Kita mau menunjukkan kesamaan. Jadi seperti itu. Nah, dari hukum pembatalan atau kanselasi pada ruang vektor ini, kita memperoleh beberapa akibat yang ditulis di situ ya, atau koroleri gitu ya. Ada 2 akibat. Kita bahas akibat yang pertama. Akibat 1, apa jadinya? Ini. Vektor 0 pada ruang vektor V itu unik. Unik artinya cuma ada satu. Tidak ada lebih dari satu. Oke? Nah, kita coba tunjukkan. Nah, kalau mau tunjukkan unik bagaimana? Kita misalkan ada lebih dari satu. Lebih dari satu ini kan bisa 2, 3, 4, 5. Mau 100, mau berapapun boleh. Tapi kita cukup apa? Mau 100, mau berapapun, kita cukup apa? Misalkan ada 2. Karena nanti ujung-ujungnya sama. Kalau ada 100, nanti ternyata yang ke 99 dan yang ke 100 misalkan sama. Nanti 99 dan 98 sama, dan seterusnya. Jadi untuk menunjukkan keunikan, kita misalkan ada 2. Misalkan apa? 0V1 dan 0V2 adalah
identitas pada ruang vektor V. Apa yang terjadi? Kita mau tunjukkan kalau 0V1 sama 0V2. Perhatikan tadi. 0V1 kita tahu ya, itu sama dengan 0V1 ditambah apa? Ditambah 0V1. Ya. Ini berdasarkan apa? Sifat yang ketiga. Dan kita tahu 0V1, kita tahu apa? 0V2 ada di ruang vektor V, maka 0V1 ini karena identitas, kita bisa tulis ini sebenarnya apa? 0V2 ditambah inverse dari 0V2. Ini berdasarkan sifat yang 4. Walaupun ingat, kita tahu bahwa ini juga adalah identitas. Jadi inverse dari identitas apa? Ya, identitas itu sendiri. Ya. Nah, ini kita terapkan hukum asosiatif. Ini 0V1. Gitu ya. Tambah 0V2. Oke. Oh iya, sorry. Harusnya caranya bisa lebih cepat ya, karena ini akibat. Mohon maaf ya. Kita bisa, ini saya pakai caranya terlalu ini. Saya hapus dulu ya. Oke, sorry. Kita tahu 0V1 dan 0V2 pada V. Nah, sekarang ambil barang X anggota ruang vektor V. Kita tahu kalau apa? 0V1 kalau kita tambah X sama dengan apa? X. Ya, dan 0V2 kalau kita tambah X juga. Akibatnya apa? Akibatnya 0V1 ditambah X sama dengan 0V2 ditambah X. Ya, karena hasilnya sama dengan X. Nah, ini kita teringat apa? Akibat teorema 1.1 berdasar teorema 1.1 hukum pembatalan kan, yang X-nya ini bisa dicoret ya, ini kita coret, maka kita punya ya 0V1. Jadi kalau ada dua identitas, ternyata kedua itu sama, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau minta kalian untuk mengerjakan yang akibat kedua, itu sebagai latihan kalian ya. Akibat dua apa? Inverse balikan dari suatu unsur di ruang vektor bersifat tunggal atau unik. Ini Anda coba kerjakan ya. Oke. Sekarang kita akan mulai teorema 1.2 ya. Ini Anda bahas ya. Anda coba kerjakan. Teorema 1.2. Nah, teorema 1.2 ini. Misalkan V itu ruang vektor atas lapangan F, maka ini pernyataan berikut ekuivalen. Oh, sorry, pernyataan berikut bukan ekuivalen, sorry. Pernyataan berikut benar. Yang pertama apa? Yang pertama 0x itu sama dengan 0.
Ya, untuk setiap X di ruang vektor. Yang B apa? Yang B itu adalah inverse dari A dikali X. A ini adalah unsur di lapangan. Itu sama saja dengan inverse terhadap penjumlahan dari AX pada ruang vektor. Dan ini sama saja dengan apa? A dikali inverse X. Inverse terhadap penjumlahan di ruang vektor. Ini untuk setiap A anggota lapangan dan untuk setiap X anggota ruang vektor. Dan yang terakhir yang C, gitu ya. A dikali 0 itu sama dengan 0. Setiap A anggota lapangan. Nah, kita mulai membahas dari gimana? Kita mulai membahas dari yang A dulu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kita ambil ini tidak perlu ambil sebarang ya. Kita mulai. 0x itu kan sama dengan 0 dikali x ditambah 0. Ini nolnya vektor ya, nolnya ruang vektor. Nolnya lapangan. Sorry. Ini 0 di sini adalah 0 punyanya lapangan. Lapangan ini nolnya ruang vektor. Nah, ini berdasarkan sifat yang ketiga. Nah, kita tahu ini sama saja dengan apa? Ya, X ditambah inverse dari X terhadap operasi tambah. Ini berdasarkan sifat 4. Kalau kita menggunakan apa namanya? Kalau kita menggunakan hukum asosiatif, maka ini ya 0F dikali X ditambah X gitu ya, terus ditambah inverse dari X. Ini kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, kemudian perhatikan ini adalah 0F dikali X ditambah apa? Ingat X itu adalah 1 dikali X. Satunya mana? Satunya lapangan gitu ya, ditambah inverse X. Ya, ini berdasarkan sifat yang kelima. Dan kalau Anda perhatikan, gitu ya, kalau kita menggunakan sifat yang ke-8, kalau tidak salah, ini sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan 0F ditambah 1F kali X ditambah inverse X. Ini berdasarkan sifat yang 8. Dan kita tahu 0 ditambah 1 di lapangan adalah 1. 1 kali X jadinya ditambah inverse X. Itu berdasarkan apa? Kita menggunakan ini tidak gitu ya, penjumlahan biasa, penjumlahan pada lapangan. Kemudian ini hasilnya apa? 1 dikali X adalah X ditambah inverse X. Ini berdasarkan sifat 5 kalau tidak salah ya. Maka kita punya X tambah inverse X adalah 0. Berdasarkan sifat 4. Berarti ingat dari sini kita perhatikan. Berarti 0 dikali X sama dengan 0. Ingat 0 yang itu adalah 0 skalar. Sedangkan 0 pada lapangan, 0 yang di bawah itu adalah 0 pada ruang vektor. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang ini yang bagian A. Sekarang kita coba kerjakan bagian B. Oke, bagian B ada 3 kesamaan ya. Yang pertama apa? Kita punya inverse A pada lapangan dikali X sama dengan inverse dari AX pada ruang vektor sama dengan A dikali inverse X pada ruang vektor. Yang pertama yang mau saya lihat adalah ini dulu.
kita mulai. Saya mau tunjukkan kalau inverse A dikali X sama dengan inverse dari AX pada ruang vektor. Oke, kita mulai. Minus A, inverse A dikali X itu sama dengan apa? A dikali X ditambah 0. Ya, ini berdasarkan sifat 3. Nah, ini kan sama dengan apa nih? Inverse A kali X ditambah apa? Ditambah AX. Gitu ya. Ini kan sama dengan AX ditambah apa? Inverse dari AX itu kita selalu tulis seperti ini ya. Ingat ya. Kalau namanya inverse dari suatu unsur, ya berarti saya hapus dulu. Inverse dari AX adalah berarti minus dari AX. Ya, ini sebelumnya double ini berdasarkan sifat 4. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, ini sifat asosiatif. Dan ini kalau kita menggunakan sifat yang ke-8 ya, ini adalah ya minus A ditambah A kali X ditambah dari AX. Ya, ini berdasarkan 8 minus A ditambah A adalah 0. X ditambah inverse X. Gitu ya. Ini berdasarkan sifat ini pada sini sifat pada lapangan ya. Ini sifat di F. Gitu ya. Kemudian berdasarkan bagian A 0 kali X adalah 0. Berdasarkan teorema 1.2a. Dan ini dari sini kita peroleh apa? Ini sama dengan inverse dari AX. Ya. Nah, untuk menunjukkan yang berikutnya saya serahkan kepada kalian ya. Yaitu apa? Anda bisa tunjukkan entah inverse dari AX itu sama dengan A dikali inverse X. Ya boleh tunjukkan ini ya. Jadi sekarang tolong Anda kerjakan. Gitu ya. Jadi tadi sudah ada berapa? Ada apa saja ya yang perlu Anda kerjakan? Yang pertama akibat 2. Kedua ini ya teorema 1.2 bagian B. Ya, Anda kerjakan. Jadi ini saya akan berikan supaya Anda kerjakan di kolom diskusi. Oke. Nah, kemudian itu Anda kerjakan. Selanjutnya kita bahas yang bagian C. Bagian C di sini apa saja? Bagian C adalah mau kita buktikan apa? A dikali 0 V dia sama dengan 0 V lapangan. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari A dikali 0V itu kita bisa tulis gini ya. A dikali 0V ditambah 0V. Ini berdasarkan sifat yang 3. Dan ini kita bisa tulis ini ya. AV ditambah inverse dari AV. Ini berdasarkan sifat yang keempat. Nah, kita gunakan asosiatif. Ini A dikali 0V ditambah AV ditambah inverse dari AV. Ini berdasarkan 2 sifat asosiatif ya. Nah, ini kita gunakan sifat yang
7 kalau tidak salah. Ini adalah apa? A dikali 0V ditambah V ditambah inverse dari AV. Ini kita gunakan sifat 7 kalau tidak salah ya. Dan kita tahu 0 ditambah V itu adalah V. Ini berdasarkan apa nih? Berdasarkan sifat 3. Nah, A kali V ya kita punya AV ditambah inverse dari AV. Ya, kita tahu AV ditambah inverse dari AV adalah apa? Ya, 0V. Jadi dari sini kita punya apa? A dikali 0V sama dengan saya. Oke, itu untuk teorema 1.2 bagian C. Kita sudah selesai ya untuk subbab 1.2. Nanti akan ada tugas yang saya berikan. Ini akan kita pakai untuk diskusi ya. Pada saat diskusi, baru 2, nanti akan ada tambahan lagi, gitu ya. Nah, kemudian saya akan meminta Anda untuk mengerjakan nomor 13 ya sebagai tambahan di sini. Nah, diskusi ya. 13 gitu ya. Soal latihannya problem 1.2 exercise 1.2 halaman 15 nomor 12 ya. Nomor 13 sorry. Oke. Paling dari itu nanti Anda coba kerjakan ya. Oke. Nah, untuk support 1.3 videonya akan saya berikan setelah ini. Oke, sekian dan terima kasih.